Nah, saat dunia shinobi itu dilanda kekacauan akibat invasi para makhluk pohon dewa ya, pertarungan besar antara Boruto Jura mencapai puncak-puncaknya. Di tahap pertempuran sengit ini, segala selama ini diramalkan oleh Kashin Koji, sang peramal masa depan itu tiba-tiba berubah drastis. Padahal sebelumnya setiap jalur waktu yang dilihat Koji selalu menunjukkan satu hal pasti, Boruto itu akan kalah. Namun kenyataannya justru sebaliknya mulai terjadi karena invasi dari Kawaki pula yang datang. Disinilah tak keanehan yang mengguncang logika cerita. Boruto yang secara teknik belum selevel dengan Jura justru mampu menahan gempuran bahkan melukai musuhnya dengan petir ungu dan teknik langka lainnya kan. Semua ini ngebuat para penggemar mulai mempertanyakan, apakah kekuatan ramalan Kashin Koji mulai melemah ataukah Boruto dan Kawaki telah membuka jalur masa depan baru yang sebelumnya tak pernah terbaca oleh siapapun. Nah, setelah rilisnya chapter 24, segalanya dan updatean terbarunya juga sudah terjadi ya, dan itulah menariknya pada kisah Boruto sekarang ini. Ya, sini bakalan seru nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini pula ya nakama. Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Segalanya kini jadi makin kacau balau di alur cerita Boruto to Blue Forte. Ketika di chapter 23 sudah terjadi pertarungan besar yang banyak orang duga sebagai momen klimaks antara Boruto dan Jiraiya, salah satu makhluk dari kelompok pohon dewa. Tapi yang bikin semuanya jadi makin rumit adalah kenyataan bahwa takdir yang selama ini diyakini, terutama yang dilihat oleh Kashin Koji, mulai terlihat rapuh dan tak bisa lagi diandalkan. Apalagi setelah chapter 24-nya, Kawaki sudah bertempur datang dan heroik melawan Jura sekarang ini, dimana akhir dari ending pertarungannya itu mereka berdua sama-sama berpisah terlebih dahulu. Karena selama ini Kashin Koji yang dianggap sebagai karakter misterius dengan kemampuan melihat masa depan, dia tahu banyak alur kemungkinan dan hampir selalu bisa memprediksi jalannya cerita yang akan terjadi. Tapi kini ya nakama, semua ramalan itu mulai goyah satu persatu sebab di pertarungan Boruto melawan Jura muncul sesuatu yang belum pernah terlihat dalam jalur waktu manapun yang Koji baca. Boruto menyerang dengan penuh amarah, melepaskan teknik-teknik tingkat tinggi seperti petir ungunya, versi terbang dari teknik Minato Hiraisin tersebut, dan juga Vortex Rasengan. Semua ini adalah kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki Boruto di usianya sekarang kan. Menurut Koji, kemampuan-kemampuan itu baru akan ia kuasai satu dekade ke depan. Tapi karena latihan keras bersama Koji dan Sasuke selama time skip-nya itu, Boruto kini menjadi seperti cheat code itu ya, yang bisa mengakses kekuatan di luar batasan normal. Namun meski tak mengesankan juga di pertarungan lawan Jura, kekuatan itu tak cukup untuk menaklukkan sang ego Jubi. Jura tetap mampu memberikan perlawanan sangatlah brutal, nyaris mengakhiri Boruto andai saja Kawaki tak datang di detik-detik terakhir untuk menyelamatkannya. Momen inilah yang membuat para fans langsung bertanya-tanya, apakah kemampuan melihat masa depan Kashin Koji masih bisa diandalkan, dan apakah masa depan benar-benar berubah ketika pertarungan Kawaki yang sudah terjadi di chapter 24-nya ini ya, ketika Jura sendiri dan juga Kawaki itu mengakhiri pertarungan dan mereka sekarang juga sudah melakukan titik kumpul pertemuan antara Sarada, Konohamaru, Mitsuki, Kawaki dan Boruto terjadi di sana. Apa yang akan terjadi setelahnya nanti? Nah, untuk konteks Kashin Koji itu memanglah misterius ya nakama. Dari sini misteri baru itu juga muncul karena selama ini Koji memberikan peringatan bahwa jika Boruto melawan Jura, hasilnya akan selalu sama, Boruto akan kalah. Tapi kenyataannya Boruto mampu bertahan, bahkan sempat melukai Jura. Apakah Koji salah melihat masa depan atau ada faktor lain yang tidak bisa dia prediksi? Nah, salah satu kemungkinan besar adalah adanya elemen yang bisa membelokkan jalannya takdir nakama, seperti yang pernah terjadi beberapa chapter lalu ya, ketika Sarada membangkitkan Mangekyou Sharingan karena cinta dan kepeduliannya terhadap Boruto. Kekuatan emosi tulus itu bisa jadi kunci memutar arah masa depan itu sendiri. Cinta, tekad, dan semangat mendidik orang yang disayangi tampaknya menjadi variabel yang tak bisa dihitung oleh Kashin Koji dalam visinya. Karena konsep ini seolah mengingatkan bahwa cerita Boruto masih memegang erat semangat khas shonen itu, bahwa kerjasama dan ikatan antara karakter bisa mengubah segalanya sendiri, seperti dalam cerita-cerita shonen sebelumnya. Itulah yang kini terjadi ya dalam konsep Boruto itu, dan para karakter lainnya mulai melenceng dari naskah takdir dan menciptakan cerita barunya itu tersendiri.
Karena selain cinta ya nakama, ada satu hal lagi yang jadi kunci perubahan nyata, yakni kerjasama. Kita tahu dari akhir part 1 bahwa hubungan Boruto dan Kawaki telah hancur, terutama setelah Kawaki manipulasi realitas lewat kekuatan dari Eida. Nah, semua orang menduga hubungan mereka sudah seperti Naruto Sasuke di masa lalunya, berubah jadi kebencian. Tapi ternyata meski Kawaki punya niatan untuk melindungi Naruto dengan segala cara, bahkan jika harus membunuh Boruto, hatinya itu belum sepenuhnya dingin seperti itu. Buktinya ini dalam pertarungan tersebut ya, Kawaki tetap menyebut Boruto sebagai rekan bronya itu sendiri, dan itu mungkin terdengar sepele tapi punya makna besar loh teman-teman. Kawaki masih punya ikatan emosional, dia terjebak antara tekad melindungi Naruto dan rasa sayang kepada sahabatnya dan juga sekaligus saudaranya itu. Yang mengejutkan, jauh sebelum pertarungan ini terjadi, Boruto sempat bertemu diam-diam dengan Kawaki dan menyampaikan niat baiknya kan. Disinilah di chapter 24 ini segalanya sudah diperbincangkan, bahwa Boruto lah yang menyuruh Kawaki datang ke misi Tsunagakure. Dengan caranya itu untuk membantunya melawan Jura. Tidak yakin benar-benar bisa menang, tapi Boruto tahu cara untuk menghadapi Jura secara langsung. Itulah kenapa di chapter 24 ini sudah diketahui ya, bahwa Boruto memberikan Leontyr atau bahkan logam untuk perpindahan Hiraishin, dan itu adalah logam lambang dari Konagakure kan. Itulah yang terjadi. Dalam pertarungan rahasia ini, Boruto dengan tenang menjelaskan bahwa jika mereka ingin menyelamatkan desa, masa depan dan orang-orang tercinta, mereka semua harus bekerja sama. Tidak ada lagi saling balas dendam dan tidak lagi musuhan tersebut. Boruto menyuruh Kawaki memperkuat diri dan mulai mempersiapkan diri untuk membuka limiter batasannya dan harus menemui Amado. Langkah Boruto ini mengejutkan semua orang termasuk Kashin Koji sendiri ya nakama. Karena ya dalam semua kemungkinan masa depan yang pernah dilihatnya, tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Boruto Kawaki akan bekerja sama. Karena semua skenario selalu berakhir dengan konflik, maka ketika Boruto memutuskan untuk berbicara dan menyusun strategi bersama Kawaki itu, ia keluar dari naskah ceritanya. Koji tidak bisa melihat situasi ini sebelumnya, dan inilah letak kelemahan dari ramalan tersebut. Jika realita bisa diubah oleh cinta, tekad, dan persahabatan, semua yang terlibat dalam visi masa depan bisa berubah kapan saja. Bahkan seorang sekuat Kashin Koji yang Shinjutsu Chipoten Direction itu juga kalang kabut dan tidak bisa mengontrolnya. Kejutan berikutnya datang dari perubahan penampilan Kawaki sendiri. Ya, kembali dengan tampilan lamanya, mirip sama seperti masih berada di bawah asuhan Naruto itu ya. Mungkin ini bukanlah sekedar nostalgia, tapi simbol bahwa Kawaki mulai kembali ke jati dirinya yang dulu itu sendiri. Bukan sosok keras kepala yang hanya mengikuti insting, tapi sosok yang masih percaya pada cinta dan juga pengorbanan nakama. Bahkan Koji itu bahkan mengaku pula ya, sudah 6 hari lamanya ia tidak menerima pembaruan informasi dari PC-nya kan. Ini mengindikasikan bahwa sistem penglihatannya terhadap masa depan sudah terganggu, atau lebih tepatnya ada variabel lain yang telah diacak oleh realitas baru yang diciptakan oleh tindakan Boruto dan juga Kawaki. Semua ini membuka kemungkinan besar bahwa masa depan bukanlah satu jalur lurus yang bisa ditebak, bahkan oleh Koji sendiri. Meski bisa melihat banyak cabang masa depan, ternyata belum tentu bisa menebak dengan akurat hasil akhir dari sebuah ceritanya. Tentu saja pertarungan lawan Jura dan makhluk pohon dewa Shinju lainnya itu belum selesai. Bahkan di chapter 24 ini sudah ditampilkan ada peran dari manusia akan segera muncul. Di endingnya, Eida aja juga kaget karena mendengarkan perintah dari Kashin Koji untuk bersiap, karena Eida juga ditargetkan oleh Ego Jubi manusia. Ketika pertarungan antara Kawaki dan Jura itu berakhir dengan sebuah pujian dan sanjungan yang membuat Jura aja terkesan, mereka Shinju itu sudah berada di markasnya lagi, dan Boruto bersama Kawaki beserta Konohamaru, Sarah, dan Mitsuki itu akan membangkitkan atau membalikkan Togedama dari Shinki di Tsunagakure kan. Nah, yang menariknya adalah bahwa chapter-chapter kedepannya Ego Jubi yang lain akan muncul, jelas adalah Hidari dan juga Mamushi itu sendiri. Pada akhirnya memang ini bukan hanya soal menang melawan para Ego Jubi, tetapi adalah tekad dan kerjasama mereka itu masih sangat-sangat dibutuhkan di pertarungan melawan para Shinju yang notabene itu adalah akar dari semua masalah mimpi buruk sekarang ini ya teman-teman. Belum ada kejelasan apakah era setelah Shinju itu ada momok besar yang sering muncul dalam cerita-cerita shonen seperti Otsutsuki tertinggi layaknya Shiba ya teman-teman. Tapi menarik untuk dinantikan, apalagi setelah Jura mengatakan bahwa Boruto ini serasa ada entitas atau bahkan pelindung yang selalu aja datang menyelamatkannya. Realitas-realitas takdir seperti ini memang benar-benar ada dalam sekitaran cerita
cerita Boruto pula kan. Yos ini bakal menarik ke depannya nanti nakama. Jadi kalau mau disimpulkan ya, inti dari bab ini menegaskan bahwa masa depan dalam cerita Two Blue Vortex bukanlah sesuatu yang mutlak. Meskipun Koji mampu melihat beragam kemungkinan dan jalan cerita, kehadiran faktor seperti cinta, persahabatan, dan tekad untuk berubah bisa menggoyahkan bahkan mematahkan garis takdir waktu. Kawaki yang seharusnya menjadi musuh Boruto justru memilih untuk membantu ya, menunjukkan bahwa rasa persaudaraan mereka lebih kuat dari dendam dan juga kebencian itu sendiri. Pertarungan ini mungkin bukanlah akhir dari segalanya nakama, karena masih banyak misteri tersisa ya. Dua makhluk pohon dewa dan belum dikalahkan. Ancaman besar seperti Ko dan Amadou masih menggantung di sini. Satu hal yang sudah jelas ya nakama, Boruto bukan sekedar aktor dalam naskah yang ditulis oleh masa depan. Dia kini menjadi penulisnya sendiri dan bersama Kawaki mereka tengah menciptakan babak baru yang bahkan Kashin Koji pun tak pernah bayangkan sama sekali kan. Benar-benar adegan chapter mengesankan di beberapa cerita Boruto mendatang nakama. Yo, segala sesuatunya kian menarik lagi kan. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai realita takdir sekarang ini dalam cerita fase Two Blue Vortex-nya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.